Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang dunia hospitality industry setelah beberapa bulan vakum. Nah, kali ini kita akan membahas kembali tentang hospitality talk. Saya sudah ditemani oleh salah satu dari Hotel Bandar Lampung. Beliau adalah Pak Fahmi. Silahkan Kak, disapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Sementara saya ada di industri Hotel Grand Praba yang beralamat di Jalan Walter Mangan-Sidi, nomor 170, Teluk Betung, Bandar Lampung. Sebagai? Untuk sementara jabatan sampai saat ini Front Office Leader. Front Office Leader. Iya. Baik. Nah, host Front Office itu sendiri apa sih Pak? Silakan pertama ini untuk intermezzonya. Kalau secara industri, Front Office itu kan salah satu departemen yang ada di hotel, yang salah satunya tugas dan fungsinya itu ya pertama melayani pemesanan kamar, menjual kamar, pemesanan, kemudian itu mengkoordinasi pelayanan tentunya mengenai tamu dan yang lainnya, kemudian itu mengenai transaksi keuangan, pengolahan segala macam, yang fokusnya ada di kantor depan atau di front office itu sendiri. Baik. Sudah berapa lama ini di front office? Di front office sudah hampir 7 tahun kita di sini. 7 tahun, cukup lama sekali. Mantap. Nah, selama di front office apa nih tugas atau tanggung jawabnya atau enggak suka duka menjadi seorang front office lainnya? Ya, untuk di front office sendiri kan kita ada berbagai macam section ya atau seksi ya. Yang diantaranya itu ada reservasi, kemudian itu ada reception, kemudian itu ada bell desk atau bellman atau porter sendiri, kemudian itu ada accountingnya masuk di sana atau kasirnya. Nah, kalau untuk kita di sini kan dalam hotel middle class ataupun disebut dengan hotel bintang 3 itu kita bisa merangkap di dalam jadi satu kerjaan. Tuh. Baik. Nah, suka duka di front office nih Kak, silakan dijawab. Untuk masalah suka duka ya pasti nggak beda jauh sama yang lain ya, yang pernah handle front office atau reception ataupun kantor depan. Yang paling utama itu kan komplain. Komplain tugas tamu ya. Utama kita gimana membuat tamu ataupun membuat pelayanan kita itu semaksimal yang kita punya. Membuat pelayanan yang kita punya itu membuat tamu itu menjadi benar-benar terkesan menginap di hotel kita. Komplain yang utama yang harus kita tingkatkan seperti apa? Ya dengan cara pelayanan kita. Kemudian bagaimana kita melayani tamu dari pertama kali mereka masuk sampai nanti mereka keluar pun kita layani dengan baik. Suka dukanya ya, kalau untuk sukanya ya emang job desk ataupun passion kita di front office ya kita merasa senang. Kita merasa gimana menyambut tamu, kemudian melayani tamu itu secara dengan passion kita merasa ya emang benar-benar kita melayani gitu loh. Melayani tamu. Baik. Nah, untuk bagaimana sih Pak tahap-tahapan untuk menghandle komplain sendiri itu? Ya, kalau untuk kita sendiri kan kita menghandle tamu komplain, yang pertama itu kita dengarkan dulu keluhan si tamu seperti apa. Kita dengarkan dengan baik sampai mereka tuntas, kemudian kita lakukan permintaan maaf. Apa yang mereka sampaikan itu menjadi masukan buat kita, kemudian menjadi solusi juga buat dia. Ketika nanti kita sampaikan permintaan maaf itu kita berikan solusinya. Solusi. Iya. Jadi ya yang penting poinnya yang pertama itu kita dengarkan dulu keluhan tamu seperti apa. Dengarkan keluhan tamu. Kemudian itu kita lakukan permintaan maaf selaku ikat baik kita menghandle tamu komplain. Kemudian yang kita berikan solusinya seperti apa. Ya. Apa sih yang harus dipersiapkan kalau misalkan rekan-rekan atau siswa-siswi yang mau terjun di hospitality industry khususnya di departemen front office sendiri yang harus dipersiapkan gitu? Yang jelas yang paling utama itu kita mental ya Pak ya. Mental yang harus kita persiapkan karena kita di sini hampir setiap hari kan handle tamu dengan berbagai macam
karakter, kemudian dengan berbagai macam sifat yang berbeda-beda, dengan berbagai macam ya jenis yang berbeda-beda juga. Betul. Bagaimana kita menanggapi setiap tamu itu menyesuaikan dengan kebutuhan yang dia inginkan. Jadi selain mental, kita harus menyiapkan skill juga. Bagaimana kita melayani tamu dengan baik, kemudian kita mempersiapkannya selama dia berada di sini. Nah, kemudian masalah komunikasi. Karena banyak tamu yang komplain itu dalam penyampaian komunikasi kita yang tidak baik. Ketika yang kita tidak baik, ya itu termasuk dalam grooming kita ya sebagai petugas ataupun sebagai front desk agent ataupun sebagai seorang resepsion. Itu yang pertama itu mental, yang kedua itu kita siapkan skill yang kita punya. Dalam menghandle semua tamu pada saat check-in atau saat tamu yang berada di hotel ya Pak ya? Iya. Kalau untuk menghandle tamu di mana ini? Pak check-in, individual apa rombongan? Boleh, silakan. Kalau untuk menghandle tamu kan kita ada berbagai jenis macam ya. Tamu individual itu terbagi menjadi tamu walk-in, kemudian melalui reservasi online atau by phone itu sendiri. Apalagi kita sekarang kalau untuk masalah reservasi atau pemesanan lebih banyak cenderung ke pemesanan online atau aplikasi. Karena di aplikasi itu kita dimudahkan mengenai harga kamar, kemudian pemesanan yang sangat simple ataupun ringkas. Jadi ketika tamu itu datang kita langsung nyambut dan kita langsung persiapkan kamarnya tanpa lagi ada pemeriksaan sebelumnya seperti identitas dan lainnya. Jadi kita hanya mengakurasikan apa yang mereka tamu pesan pada saat di front office. Siap. Nah, untuk di Airport sendiri apa sih Pak? Misalkan peralatannya atau formnya yang sering digunakan pada saat icas di front office. Kalau untuk masalah peralatan ya paling kita nggak beda jauh ya. Yang paling banyak kan kita mengenai formulir yang ada di front office. Kemudian seperti cash receipt, registration card, reservation card, kemudian seperti form yang lainnya lah, handphone segala macam. Nah itu mengenai peralatan yang paling banyak kita di formulir. Iya. Untuk pengisiannya sendiri pada saat tamu check-in atau check-out untuk formulir? Kalau untuk masalah pengisian kan kita sudah terprogram dengan sistem ya Pak. Menggunakan sistem semua. Kalau dulu mungkin kita agak terlalu ribet karena masih sistem manual. Tapi kalau untuk sekarang kan kita sudah tersistem dengan komputerisasi, program yang sudah benar-benar tersusun rapi. Jadi kalau untuk masalah form sendiri paling kita tinggal penyesuaian yang ada di sistem itu seperti apa. Kalau untuk masalah yang lainnya paling kita tinggal minta persetujuan. Nah, di Hotel Grand Praba sendiri apa sih Pak backgroundnya, dijelaskan secara singkat Hotel Praba ini di mana, terus fasilitasnya apa aja? Ya, untuk Hotel Grand Praba sendiri hotel yang statusnya bintang 3 middle star yang ada di Kota Bandar Lampung, yang tepatnya ada di Jalan Walter Pongensidi, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Hotel yang kapasitasnya seperti flex home, seperti rumah kita sendiri ketika kita ada di sini. Karena fasilitas yang ada di Kota Bandar Lampung, Hotel Bintang 3 dengan fasilitas yang bisa dibilang seperti di rumah. Kita ada restoran, kemudian kita ada cafe, kemudian kita ada lounge dengan fasilitas kamar yang nggak terlalu banyak. Kita cuma ada 54 kamar. 54 kamar yang terdiri dari 5 jenis tipe kamar ya, yang dari standar, superior, deluxe sampai suite roomnya. Kemudian fasilitas yang ada di kamar nggak beda jauh seperti hotel-hotel bintang yang lainnya yang ada di Hotel Bintang 3. Standar Hotel Bintang 3 sih kita kalau untuk masalah di fasilitas kamar. Baik. Nah untuk ruang meeting, untuk ruang pertemuannya berapa ya, kapasitas? Oh iya lupa jelaskan untuk masalah fasilitas hotel kita ada 2 ruang meeting. Ruang meeting dengan kapasitas kurang lebih itu sekitar 100 orang. Dengan mode classroom ataupun user.
Kalau dia bentuk teater itu bisa sampai 120-an orang. 120. Iya. Dan ada satu ruang meeting lagi, itu yang kapasitasnya kecil sih, sekitaran 30-an orang maksimal. 30 orang maksimal. Iya. Nah, untuk Hotel Praba ini apa sih yang membedakan dari hotel lain? Apa kemudian yang dekat dari Hotel Grand Praba, misalkan tempat perbelanjaan atau segala macamnya gitu? Ya, kalau untuk masalah hotel kita yang dijual di sini. iya, karena itu tadi yang saya bilang, hotel kita di sini seperti di rumah, relax home. Kita rasakan kenyamanannya seperti di rumah. Hotel-hotel lain banyak yang ada di sini, samping kanan kiri kita juga banyak, tapi kita merasakan berada di rumah ketika kita ada di sini. Kenyamanan yang kita buat, seperti kita menyambut tamu segala macam, keramahan kita segala macam, kita merasakan kalau kita itu tidak menginap di tempat orang ataupun di hotel lain. Kita rasakan kita seperti ada di rumah sendiri, kita layani dengan baik, seperti tamu itu tidak merasakan dia itu berada di tempat lain. Artinya dia menciptakan suasana seperti di rumah sendiri. Benar. Di Hotel Grand Praba ini, objek-objek wisata yang terdekat dari Praba ini apa sih Pak yang sering dikunjungi oleh untuk masalah destinasi ataupun objek wisata yang paling dekat kita itu ada di hotel ini. Kita ada pantai paling terdekat di tempat kita ataupun di hotel yang kita berada di sini. Kemudian yang kedua itu ada taman wisata. Kemudian itu ada objek-objek mengenai taman rekreasi juga. Tapi yang paling dekat untuk di sini kita di pantai. Pantai banyak hari. Iya. Siap-siap. Untuk menu-menu spesial promo di setiap hari apa? Apakah ada di sini? Kalau untuk menu promo tentunya pasti ada. Setiap minggu kita pasti mengeluarkan, ataupun setiap bulannya pun kita mengeluarkan menu-menu yang membuat tamu itu menanti-nanti jenis menu yang ada di sini. Kemudian kalau untuk jenis menu makanannya, kalau untuk masalah diskon kita ada di setiap malam Sabtu dan malam Minggu. Malam Sabtu dan malam Minggu. Dan live music juga. Benar, dengan live music yang kita punya, kemudian dengan menu paket varian yang kita punya, itu menawarkan kepada tamu-tamu untuk kembali lagi kita ke sini. Siap. Nah, untuk sejauh ini apa yang Pak Fahmi lihat setelah pandemi di perindustrian hospitality? Yang jelas selama pandemi ini kita mengalami penurunan yang sangat drastis ya. Penurunan yang bisa dibilang itu kita harus benar-benar survive dengan keadaan yang sekarang. Karena di mana kondisi COVID ataupun pandemi yang selama 2 tahun ini ya. 2 tahun ini kita jalanin ataupun kita coba laluin, itu kita benar-benar merasakan dan gimana kita benar-benar merasakan gimana bisa bertahan di posisi yang benar-benar sebenarnya yang lain juga pada survive. Siap. Tapi sejauh ini mulai untuk sejauh ini alhamdulillah kita masih bisa bertahan. Keadaan yang benar-benar terpuruk bagi kita semua, karena kita tahu di kondisi pandemi yang saat ini, di mana setiap industri, bahkan bukan industri perhotelan saja, pariwisata dan lainnya itu benar-benar mengalami keterpurukan yang sangat benar-benar memprihatinkan. Tapi untuk saat ini kita masih bisa bertahan, kemudian kita masih bisa mencoba survive lagi dengan kondisi mencoba setelah kondisi pandemi ini, dan kita mencoba lagi bangkit secara pelan-pelan. Siap, terima kasih. Nah, Hotel Grand Praba, untuk misalnya orang di situ yang mau booking bisa ditemuin di mana ini Pak? Ya, kalau untuk masalah pemesanan, reservasi, pembukingan, kita melalui aplikasi itu banyak, OTA, online travel agent itu banyak, kita dari Traveloka, tiket, pergi, kemudian Mister, booking, dan lainnya banyak. Kemudian kalau untuk masalah pembukingan melalui by phone, kita ada nomor teleponnya di 476666. Kemudian kalau untuk masalah reservasi by WhatsApp juga kita ada by WhatsApp-nya. Bisa by WhatsApp di nomor yang nanti kita infokan. Kemudian kalau untuk masalah pemesanan melalui sosial media seperti Instagram, kemudian
Facebook, kemudian sekarang ada aplikasi TikTok yang baru, dan itu kita coba membuat reservasi secara online. Sudah bisa ditemui di situ semua sosial media. Terakhir, silakan pesannya untuk siswa yang di luar sana, baik peserta didik ataupun orang-orang yang ada di luar sana. Ya, untuk peserta didik ataupun adik-adik yang ingin melanjutkan ke dunia industri perhotelan, di mana industri perhotelan ini kita harus mempersiapkan mental. Bukan hanya mental, tapi fisik kita yang harus kita persiapkan, karena di industri perhotelan sendiri ini kita harus sanggup bagaimana melayani, seperti apa kita melakukan pelayanan yang terbaik, karena kita melayani orang yang sehat, di mana keterkaitannya lebih susah daripada kita ngurusin orang sakit. Nah, banyak maunya, banyak mintanya, banyak komplainnya. Yang jelas kita harus mempersiapkan mental dan fisik kita untuk menangani itu semua, dan kita memberikan pelayanan yang terbaik. Baik, siap. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai tentang Hospitality Industry Talk bersama Pak Fahmi dari Halagian Praba, Bandar Lampung. Terima kasih Pak Fahmi waktunya sudah memberikan informasi di channel Hospital Talk kita. Baik, terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Hiro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.